Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur sepanjang satu minggu ini Tuhan menyertai dan senantiasa mencurahkan berkat-Nya bagi kita. Hari ini menjadi hari yang layak untuk kita rayakan, bersyukur, memuji nama Tuhan, menikmati kehadiran-Nya di dalam kehidupan kita, khususnya melalui ibadah pada pagi hari ini. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Saya panggil jemaat untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saudara, Mazmur 66 berkata, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Saudara, satu hal yang sungguh berharga kita boleh datang di pelatarannya. Boleh memuji dan memuliakan dia. Mari kita angkat pujian. Mari kita angkat hati kita untuk memandang dan memuji dia. Saatku menyembahmu. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, kau bertata di atas pujian. Saatku menyembah, saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saatku menyembahmu, biarlah Roh Tuhan bekerja bagi setiap diri kita. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, memujimu, kau bertata di atas pujian. Sekali lagi, saatku menyembahmu, saat
Silakan Bu Ina. Mari kita satukan di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Allah yang sungguh baik, yang sungguh besar, yang selalu mengasihi kami dan selalu peduli akan keadaan kami. Kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk penyertaan-Mu yang luar biasa, untuk pimpinan-Mu di dalam hidup kami yang terus-menerus, sehingga kami boleh memperoleh Tuhan anugerah sukacita dan damai yang daripada-Mu, yang kami boleh alami terus-menerus. Dan bahkan ya Tuhan, kami juga boleh bersyukur karena sungguh Tuhan kami diberikan iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Sehingga kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Pengharapan-pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau. Dan itulah Tuhan yang membuat ketenangan dalam hidup kami. Dan itulah yang mengedrive kehidupan kami. Sehingga hidup kami ini menjadi kuat karena kami ingat akan semua kebaikan-Mu itu. Ya Tuhan, pada pagi hari ini sungguh kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami boleh diberikan waktu dan kesempatan, boleh kembali beribadah. Kami sungguh membutuhkan Engkau Tuhan. Karena setiap waktu kami membutuhkan Engkau, setiap langkah kami membutuhkan Engkau. Dan bahkan di dalam segala pergumulan hidup kami membutuhkan Engkau. Kami ingin datang kepada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah pribadi yang mampu untuk menyembuhkan sakit penyakit kami Tuhan, yang mungkin pada saat ini sedang kami alami Tuhan. Bahkan Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah pribadi yang sanggup untuk memulihkan, menyembuhkan semua sakit hati kami. Tuhan, jamahlah setiap kami Tuhan. Dan kami juga tahu Tuhan bahwa Engkau adalah pribadi yang mampu untuk menyelesaikan segala urusan rumah tangga kami Tuhan. Engkau tahu pada saat ini, dan bahkan Engkau tahu Tuhan bahwa ketika kami mempunyai hubungan-hubungan yang tidak baik di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, Engkau hadir dan Engkau mampu untuk memulihkannya. Dan bahkan Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau pribadi yang mampu untuk membalut kedukaan kami karena kehilangan orang yang kami kasihi. Dan pada saat ini kami ingin datang kepada Engkau. Bahkan Engkau mampu Tuhan untuk memulihkan keadaan keuangan kami. Sehingga kami boleh dicukupkan kebutuhan kami untuk sehari-hari. Tuhan, kami juga tahu Tuhan bahwa Engkau hanyalah satu-satunya pribadi yang mampu untuk mengampuni segala dosa-dosa kami. Maka dari itu Tuhan, pada saat ini selayaknya Tuhan kami datang kepada Engkau. Kami memohon pengampunan kepada Engkau. Ampunilah kami Tuhan, karena kami mau dilayakkan. Kami mau Tuhan untuk berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni kami segala dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh Tuhan ada di dalam ibadah ini karena kami memperoleh pengampunan daripada Engkau. Dan Tuhan, pada saat ini di dalam ibadah ini kami juga rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jamie Patimahu. Kiranya Tuhan mengurapi, Tuhan menyertai, dan Tuhan mempersiapkan beliau sehingga benar-benar Tuhan apa yang disampaikannya itu sampai kepada kami semua. Biarlah melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, setiap kami boleh dibukakan pikiran kami boleh dibukakan hati kami Tuhan. Sehingga kami boleh menerima firman itu dan mengerti kebenaran firman itu. Bahkan kami boleh Tuhan mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sungguh Tuhan, kami memohon kuasa akan Roh-Mu yang kudus bekerja di setiap kami. Baik kami yang pemberita firman maupun kami yang mendengarkan firman. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga ingin menyerahkan semua yang ambil bagian di dalam pelayanan pada ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Engkau satukan kami semua Tuhan, sehingga sungguh Tuhan pelayanan kami menjadi satu kesatuan yang sungguh baik dan memuliakan nama Tuhan.
Kami ingin belajar Tuhan dari teladan Tuhan kami Yesus Kristus yang melayani dengan penuh kerendahan hati, penuh dengan kasih dan bahkan penuh dengan wibawa yang dari surga ya Engkau. Tuhan, kami ingin Tuhan belajar akan semuanya ini. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai ibadah ini. Kiranya Tuhan yang menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang mengendalikan semuanya di dalam ibadah ini. Dan kami terus berfokus hanya ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, kasih-Nya begitu besar bagi setiap kita. Dia tidak hanya melayakkan kita boleh datang menyembah Dia. Kasih-Nya yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Seperti Yesaya 1 ayat 18 berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, karena kasih-Nya Dia menemukan dan mencari setiap kita. Karena kasih-Nya Dia menebus dan memulihkan setiap hidup kita. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kasih yang begitu besar, dengan sukacita kita mau bersyukur karena kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Lebih kuat dari apapun dan kuasa-Nya mampu menebus setiap kita. berdiri. Kita memberikan sukacita kita yang paling besar buat Tuhan kita. Karena kita sudah diberikan hidup dan hidup kita hanya untuk Dia. Sukacita ku sembahkan.
hanya pada Tuhan. Biarlah sinar kemuliaan hanya bagi setiap kita. Dan kita boleh memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Sukacitaku sebahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Langit bumi alam semua menyatakan
Silakan duduk saudara. Saudara, kita mau menikmati akan surat cinta Tuhan yang sebentar lagi kita akan dengarkan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan boleh menegur setiap kita. Firman Tuhan boleh kita rasakan sebagai penuntun dan kekuatan bagi setiap kita. Mari kita persiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Saat indah kami ingin berhadapan denganmu Tuhan. Dan kami ingin menikmati saat-saat kami mendengar akan suara-Mu. Memimpin, menguatkan, menegur setiap kami. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan
untuk kami boleh pikirkan, untuk kami boleh bayangkan, untuk kami boleh ingat-ingat. Di sini kami anak-anak-Mu Tuhan, mau menikmati anugerah Tuhan. Anugerah yang selalu baru setiap pagi. Tuhan berkati setiap pujian, berkati setiap doa, berkati setiap jam pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Kita bersyukur kalau Tuhan yang boleh terus menuntun kehidupan kita sepanjang tahun yang kemarin, bahkan tahun ini 2023 kita sudah masuk di dalam pertengahan bulan Januari. Itu semua karena anugerah dan berkat yang daripada Tuhan. Saudara, tema kita pada minggu pagi ini adalah selalu baru. Mari kita membuka sama-sama satu bagian firman Tuhan yang cukup terkenal, yaitu diambil dari Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Saudara, bagian ini merupakan satu bagian yang cukup terkenal, bahkan mungkin sekitar belasan sampai puluhan gubahan lagu sudah dibuat dari teks ini. Dari ayat-ayat yang sebentar kita akan sama-sama baca. Ratapan 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Saya baca satu kali, nanti sama baca sekali lagi. Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru besar kesetiaanmu. 1, 2, silakan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, satu kali ketika saya bangun pagi kira-kira jam 5:30, jam 6, saya mulai siap-siap beres-beres di pekarangan rumah untuk nganter anak-anak sekolah. Lalu kemudian ada satu tante datang, lalu kemudian bilang begini, Jim, nah, saya bilang, wah puji Tuhan ya pagi-pagi ada orang yang datang. Biasa kalau kita bangun pagi pengennya tuh dianterin sarapan. Ternyata dia nganterin sesuatu hal yang lain. Lalu kemudian dia kasih satu pot bunga, ya ada satu tangkai daunnya begitu bagus ya. Lalu kemudian, waduh saya bilang kalau misalnya sarapan saya tanggung jawabnya enak ya, tinggal makan habiskan. Kalau misalnya nggak habis bisa kasih istri, anak-anak beres. Tapi kalau misalnya ini mungkin tanggung jawabnya agak panjang. Lalu kemudian tante saya bilang, sorry kalau misalnya saya itu kurang perhatian sama yang namanya tanaman. Ini tanaman-tanaman saya aja di luar ini saya mengandalkan air hujan. Beberapa hari terakhir ini kurang-kurang hujan ya. Jadi mesti siram-siram kembang sedikit di depan. Lalu kemudian si tante bilang begini, oh tenang aja Pak Jeb. Ini cuman 1 kali sehari disiram. Saya pikir gampang lah ya gitu. Lalu kemudian saya bilang tantenya pergi, lalu saya panggil istri saya Tasya. Saya bilang tolong ingatkan saya untuk siram kembang ini, bunga ini atau pohon ini. Jadi saya nggak suruh dia untuk siram pohon. Saya suruh dia ingatkan saya siram pohon tersebut. Jadi kalau misalnya saya lupa berarti salahnya dia. Karena dia tidak ingatkan saya. Saudara, beberapa hari, beberapa minggu tuh pohon saya taruh di meja tamu. Ya, lalu kemudian saya lihat-lihat kok pohonnya tadi yang ijo-ijo daunnya sudah mulai menguning. Saya baru sadar ternyata kayaknya udah lama enggak disiram. Saudara, kadang-kadang kita punya kehidupan rohani juga hampir mirip dengan hal yang sepele yang mungkin bisa 1 hari hanya cuman 1 kali disiram. Yaitu mungkin karena kita terlalu sibuk dengan segala kesibukan kita, dengan segala kegiatan kita. Lalu kemudian kita lupa dengan yang namanya kasih yang daripada Tuhan. Saudara, teks ini berbunyi
tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Saudara, bagian ini merupakan satu bagian yang ditulis oleh seorang nabi yang cukup besar, namanya Yeremia. Yeremia ini menuliskan bagian yang saya mungkin bilang bahwa salah satu yang cukup indah dibandingkan beberapa kitab-kitab yang lain atau teks-teks yang lain di dalam Alkitab. Dan kitab ini atau teks ini adalah salah satu yang baik, yang indah. Karena apa? Minimal ada beberapa alasan. Saudara, kalau misalnya saya pernah belajar tentang kitab-kitab tulisan di sekolah teologi, lalu kemudian dosen saya bilang begini, kalau di dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani, teks ini bait 1, 2, 3, setiap kalimatnya itu diawali dengan alphabetical huruf Ibrani. Jadi 1, 2, 3 ayatnya dimulai dengan alef. 4, 5, 6 dimulai dengan bet. 7, 8, 9 dimulai dengan dalet dan seterusnya. Sampai 66 ayat di dalam pasal yang ketiga ini. Cukup bagus bukan? Benar enggaknya saya enggak tahu. Karena saya kurang bisa bahasa Ibrani. Lalu kemudian kata dosen saya juga bilang begini. Kalau dibunyikan atau dilafalkan, bagian pasal 3 ini punya rhyme. Tahu rhyme ya? Punya nada ya. Nah, nadanya itu sangat indah. Mungkin bahasanya adalah seperti bahasa pantun kalau kita belajar bahasa Indonesia. Misalnya ya, beli kue sus di Jakarta kota, ikut Yesus tetap suka, haleluya. Kan bagus kan ya, kalimat-kalimat yang bagus punya rhyme gitu ya, punya nada ya. Dan benar enggaknya juga saya jujur enggak tahu ya. Jadi dalam hal ini saya percayakan diri saya, pengetahuan saya pada dosen saya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara percayakanlah apa yang barusan kita dengar pada hamba Tuhan yang satu ini. Saudara, kalimat-kalimat yang begitu indah, kalimat-kalimat yang begitu bagus, tetapi dituliskan di dalam situasi kondisi atau kalau misalnya kita baca mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-66, saudara di situ digambarkan bahwa Yeremia bukan hanya sekedar Yeremia, tetapi juga bangsa Israel khususnya kerajaan Yahudi mengalami satu kepahitan, kesedihan yang sangat luar biasa. Karena bagian ratapan ini, tulisan ratapan ini ditulis di awal-awal pembuangan Israel ke tanah Babel. Dan itu kita tahu sejarahnya bahwa Nebukadnezar sudah menyerang Yerusalem. Jadi artinya tembok-tembok Yerusalem sudah mulai diruntuhkan. Bahkan bait Allah sudah mulai hancur. Dan yang ketiga dalam kesedihan mereka, mereka itu harus dibuang dari tanah perjanjian mereka. Saudara, tanah perjanjian bukanlah satu tanah yang mudah untuk diperoleh. Kita tahu sama-sama setelah mereka migrasi ke Mesir selama 400 tahun lebih mereka diperbudak di sana. Mereka harus berjalan 40 tahun mengarungi padang gurun, padang belantara yang begitu dahsyat. Lalu kemudian mereka harus melawan bangsa-bangsa yang sudah menduduki tanah Kanaan tersebut. Mungkin secara legalitas itu adalah tanah orang Israel. Karena Tuhan sudah berikan kepada Abraham dan keturunannya. Tetapi permasalahannya kalau tanah itu ditinggalkan mereka ke tempat yang lain, tanah itu menjadi kosong. Lalu kemudian ada orang-orang lain, bangsa-bangsa asing yang melihat tanah yang kosong ini, mereka mengambil keuntungan di situ. Lalu kemudian mereka bercocok tanam dan bertinggal beratus-ratus tahun lamanya. Sampai orang Israel harus merebut beberapa daerah dan beberapa kota. Saudara, ketika orang Israel mengatakan bahwa saya ini adalah orang Israel. Saya orang Yahudi. Saya orang yang dipilih oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak memilih bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang hebat, bangsa-bangsa yang pintar. Tuhan memilih kami orang Yahudi, orang Israel.
Demikianlah orang Yahudi membanggakan dirinya sedemikian rupa. Dan mereka juga bukan hanya sekadar membanggakan diri mereka, tetapi juga tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Mereka membanggakan bait Allah yang sudah didirikan oleh Raja Salomo. Dengan berukiran ini dan itu, berlapis emas, dengan kayu-kayu yang kuat dan hebat. Dan juga tentu oleh para ahli-ahli pengukir yang pintar. Saudara, itu merupakan satu mahakarya yang luar biasa. Dan Yerusalem berada sedikit di atas, sehingga ketika ada musuh mau menyerang, mereka gampang sekali tahu, lalu kemudian mereka bisa serang balik. Saudara, itulah kondisi orang Israel, khususnya kerajaan Yehuda. Lalu kemudian Tuhan mengatakan bahwa ketika aku akan menghukum orang-orang Yehuda, aku akan buang mereka semua ke tanah pembuangan di Babelonia selama kurang lebih 70 tahun. Saudara, ini merupakan satu awal dari masa-masa pembuangan. Jadi kalau mungkin saya pakai bahasa saya, masih sekitar 60 tahun lebih Tuhan membiarkan kita dalam kondisi seperti ini. Saudara, tahun-tahun kemarin sepertinya kita mengalami hal-hal yang buruk. 3 tahun terakhir ini, setiap aspek kehidupan kita itu terasa ambruk dan hancur. Semua bidang hidup kemanusiaan itu mengalami yang namanya kemerosotan, bukan? Gara-gara yang namanya pandemi COVID-19. Saudara, tetapi berangsur-angsur mulai semakin baik. Saudara, kita bisa melihat bahwa ada beberapa kita, teman-teman kita yang sudah mulai lepas masker. Itu merupakan satu kemajuan yang baik, saudara. Tetapi ketika kita baru-baru mengalami, kita mungkin berpikir di awal Maret 2020, pertengahan 2020, apalagi pertengahan 2021, masa-masa virus Delta, varian Delta, kita merasa bahwa waduh, ini kayaknya nggak ada pengharapan lagi buat kita. Seperti kita itu sudah putus asa. Saudara, baru 3 tahun, baru 2 tahun, baru di awal-awal pandemi. Saudara, kita bisa bayangkan orang Israel pada saat Yeremia menuliskan kalimat-kalimat yang baik ini. Ini baru di awal masa-masa pembuangan dari 70 tahun. Setelah apa yang sudah mereka bangga-banggakan dengan jati diri mereka. Dengan mereka membanggakan kota Yerusalem mereka. Dengan mereka membanggakan bait Allah mereka. Dan semuanya itu musnah dan sirna dalam waktu sekejap. Saudara, pertanyaannya adalah bagi kita. Apa yang kita banggakan dalam hidup kita? Apakah kita mengandalkan orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah kita mengandalkan materi? Ada beberapa jemaat yang bilang sama saya, waduh Pak Jem, ubannya udah mulai banyak. Saya bilang ini bukan memutih tante, ini menghitam. Jadi saya memang turunan dari papa mama yang banyak ubannya memang. Lalu mereka mengatakan bahwa itu gak suka disemir ya Pak Jem ya. Enggak tante, sepatu saya aja jarang saya semir, apalagi rambut yang di kepala. Saya menganggap bahwa uban itu sebagai tanda kebijaksanaan, padahal mah enggak juga ya gitu. Lalu dia bilang begini, saya itu kalau ada satu rambut putih aja itu saya cari sampai dapat, minta tolong anak atau cucu saya cabutin. Kalau udah mulai banyak, nah cucu-cucu suka bilang begini, Oma boleh nggak kita cabutin? Karena Oma suka kasih persenan buat cucu-cucu yang cabutin rambut putih. Saudara, ada beberapa kita mungkin yang karena kerutan mata yang sedikit aja sudah mulai panik. Oh ini harus ditarik ke sini, oh harus tarik ke sini, oh harus begini, oh harus begitu. Ketika kita melihat bahwa oh ini masalah ekonomi sudah mulai menyerang kehidupan kita.
sudah mulai panik. Pertanyaannya, apa yang kita banggakan dalam hidup kita? Apa yang kita handalkan dalam hidup kita? Apakah sekadar materi, diri kita, kecantikan kita, atau kita mengandalkan diri kita kepada Tuhan? Saudara, bagian ini ditulis kalau saudara baca di dalam Alkitab atau di dalam Alkitab elektronik, saudara, itu di atasnya itu ada tulisan penghiburan dalam penderitaan. Penghiburan dalam penderitaan. Mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Itu terkisahkan kegalauan. Melaunya Nabi Yeremia itu terpancar sekali. Tetapi yang menarik adalah mulai ayat yang ke-20, ayat 21 mulai ada perubahan. Saudara, kadang-kadang kita nggak bisa merubah segala kondisi, situasi, keadaan yang ada di sekitar kita. Betul ya? Tahun 2023 katanya, saya bukan nakut-nakutin ya. Katanya tahun yang gelap, katanya begitu. Padahal kalau di penanggalan Chinese tahun 2023 itu 2023 itu tahun apa ya? Nanti minggu depan kita mau sinciaan kelinci ya? Kelinci toh? Ya kan? Nah katanya kelinci itu kan bisa punya banyak anak kan? Nah punya banyak berkat. Tuhan memberkati kita yang luar biasa di tahun ini. Saudara itu semua katanya. Katanya gini, katanya gitu, katanya gini, katanya gitu. Kadang-kadang kita senang dengan hal-hal yang membuat kita, oh ini berkat dari Tuhan. Ini satu kedamaian yang dari Tuhan. Semua itu semua serba katanya, saudara. Tetapi kita harus kembali kepada Alkitab. Apa kata firman Tuhan? Kita lihat di dalam ayat yang kedua. Akhir dari kegalauan Yeremia mulai dari ayat yang pertama sampai ayat ke-19. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Perhatikan ayat yang ke-21. Tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia ku perhatikan, aku akan lihat. Kalau bahasa Inggris, aku akan keep in my mind and in my heart. Jadi sesuatu hal yang gak kelihatan. Tetapi bisa dipikirkan dan bisa dirasakan. Itu dalam bahasa Inggris. Dikatakan bahwa oleh sebab itu aku akan berharap. Kalau dalam bahasa Inggris, aku memiliki pengharapan. Saudara, beda antara aku akan berharap dengan aku memiliki pengharapan. Kalau aku memiliki pengharapan berarti aku bisa berharap. Tetapi situasi, kondisi, keadaan yang mungkin kita bisa rubah, tidak bisa kita rubah keadaan kita. Kondisi kita nggak bisa rubah. Saudara, satu hal yang bisa kita rubah adalah mindset kita. Cara pandang kita. Kita harus rubah. Ada orang yang Saudara, ada orang yang selalu mengeluh. Kenapa saya punya pasangan begini, saya punya pasangan begitu. Beberapa waktu kemarin istri saya bilang gini, kamu tuh cerewet banget ya. Saya bilang, oh ya, ternyata saya cerewet di bawah mimbar. Biasanya tuh saya cuman cerewet kalau di atas mimbar. Kalau di bawah mimbar saya pendiam sekali. Itu bohong ya saudara. Lalu kemudian saya bilang begini, ingat-ingat masa-masa ketika mungkin saya lagi gak ada di rumah. Jadi gak ada cerewetan suami.
Dia ingat-ingat. Lalu kemudian masih mau menyesal kalau saya cerewet. Dia bilang enggak, yang segini aja cukup. Jangan ditambah, jangan dikurang. Ada orang yang mungkin mengeluh kalau istrinya minta maaf. Gegemukan, obesitas. Kadang-kadang kita harus juga berpikir bahwa ada beberapa teman-teman yang mengatakan bahwa James, kamu baru di Jakarta 6 bulan tapi perutnya makin buncit. Saudara, saya bilang itu sebabnya kalau saya di depan jemaat kadang-kadang saya harus pakai dasi untuk kamuflase menutupi kebuncitan saya. Dia bilang enggak, itu adalah tanda berkat dari Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kita ngelihat pasangan kita makin buncit, makin gemuk, kita bilang itu berkat dari Tuhan. Saudara, pola pikir yang kita harus ubah. Mindset kita, cara pandang kita yang kita harus rubah. Mungkin situasi kondisi kita gak bisa rubah. Tetapi bagaimana kita bisa melihat sesuatu, itu yang harus kita ubahkan. Dengan apa? Yeremia mengubah pikirannya dia. Dikatakan bahwa aku akan berharap kepada sesuatu hal. Aku memiliki pengharapan. Baru masuk di dalam ayat yang ke-22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Saudara, kalimat ini begitu menarik ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kalau dibalik, kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Sebenarnya subjeknya dari tak berkesudahan itu bukan kasih setia Tuhan. Saudara, kalau bandingkan dalam bahasa Inggrisnya, karena kasih setia Tuhan, kita itu enggak habis. Kita itu masih tetap ada sampai sekarang. Kalimatnya pengertiannya seperti itu. Kita tahu sama-sama bahwa kasih setia Tuhan itu enggak pernah habis. Betul. Tak berkesudahan. Betul. Tetapi kalimat ini mau menyatakan bahwa karena kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan itu, yang selalu melimpah dalam hidup kita, kita itu gak pernah habis. Sekalipun tembok Yerusalem hancur, sekalipun bait Allah mau dirubuhkan atau diruntuhkan atau dijarah, sekalipun tanah perjanjian mereka harus keluar dari tanah pusaka mereka. Tetapi kami itu orang Israel, orang Yehuda, kami tetap ada sampai sekarang. Pengertiannya di situ. Maksudnya apa? Maksudnya adalah coba kita pikirkan mungkin hal-hal yang buruk sekalipun yang mungkin terjadi. Dan itu pernah terjadi, tetapi itu terjadi di waktu yang lampau, yaitu ketika mereka bangsa Israel diperbudak di Mesir. Itu buruk banget. Atau mungkin hal-hal yang akan terjadi. Setelah tahun 70 ketika kerajaan Rom dengan seorang jenderalnya bernama Jenderal Titus mengepung Yerusalem. Mereka menghancurkan Yerusalem, bahkan meluluh lantakkan bait Allah. Saudara, kalimat dari Tuhan Yesus Kejadian, yaitu tembok atau batu yang ada di atas batu yang lain itu akan dibongkar. Karena apa? Karena orang itu merenovasi bait Allah, lalu kemudian melapisi bait Allah itu dengan emas. Ketika tentara-tentara Romawi membakar bait Allah, emasnya itu meleleh sampai masuk ke dalam pori-pori batu-batu dan dicongkel-congkel oleh tentara Romawi. Itu buruk sekali. Tahun 1944 kita tahu sama-sama yang namanya Holocaust terjadi di Auschwitz. Pembantaian orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Tahun 1966 juga terjadi lagi setelah panggilan Zionisme datang. Lalu kemudian mereka semua mulai berkumpul di tanah Israel. Negara-negara dari kalangan Timur Tengah mulai dari Suriah, Arab sampai ke Mesir. Mereka bersepakat untuk menggiring orang Israel. Semua sampai ke tepi barat atau tepi laut untuk menenggelamkan mereka semua.
Tapi semuanya itu sekalipun buruk terjadi, Tuhan tetap jaga dan pelihara umat Tuhan. Saudara, semua itu hal-hal yang buruk terjadi pada orang Israel, baik di masa yang lampau maupun masa yang akan datang. Ini cuman dibuang, tetap dibiarkan hidup, meskipun dibuang 70 tahun. Itu sebabnya Yeremia mengatakan bahwa karena kasih setia Tuhan, kita itu tetap ada. Kita tetap ada. Lalu kemudian kalimatnya disambung dengan tidak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, istilah selalu baru itu punya pengertian selalu fresh, selalu baru, selalu fresh. Saudara, beberapa waktu kemarin ini saya seringkali mengadakan perjalanan keluar kota, lalu kemudian entah karena tugas gereja atau mungkin karena liburan. Lalu saya tinggal di hotel yang ya biasa-biasa lah ya. Gitu. Kalau kita mau tinggal di hotel yang mahal, liburannya juga nggak bisa mahal-mahal kan ya. Lalu kemudian mungkin sekitar hotel bintang 2, bintang 3. Dan biasanya kalau di hotel itu biasanya ada yang namanya free breakfast, betul kan ya? Ya, breakfast yang disediakan hotel itu all you can eat, ya, semua boleh makan. Ya. Lalu kemudian biasanya itu saya suka nyicipin satu, kan nggak mau rugi kan ya. Lalu cicip. Lalu kemudian ada satu, ya 1-2 makanan lah begitu. Kok rasanya ya ini kayak anyep-anyep nggak seger. Saudara bisa ngerasain ya. Kalau misalnya makanan yang dipanasin, ya disajikan ulang, ya itu punya rasa taste-nya tersendiri. Atau kalau misalnya ada makanan yang baru, ya biasanya omelet lah atau telur lah biasa baru dibikin pada saat itu. Nah itu biasanya fresh, betul ya. Nah kalau misalnya kita nginep di hotel bintang 4, bintang 5, biasanya itu semua makan pagi itu fresh semuanya. Saudara? Istilah selalu baru setiap pagi bukan berarti baru disajikan ulang, no. Tetapi pengertiannya itu benar-benar sesuatu hal yang baru. Dan Tuhan memberikan sesuatu hal yang baru itu buat kita. Kasihnya tetap sama buat kita. Itu sebabnya tadi pujian-pujian kita mengatakan bahwa kasih Tuhan itu terlalu besar. Dan besar bahkan melampaui segala akal pikiran kita. Bahkan setiap dosa-dosa kita. Tetapi kasih Tuhan yang selalu kita rasakan itu selalu baru. Saudara, saya membayangkan ketika kita nanti satu kali masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal. Artinya kita sudah meninggal. Saudara, saya bayangkan umur saya let's say 60 tahun, 70 tahun. Saudara, itu gak ada apa-apanya dibandingkan kekekalan yang nanti saya akan rasakan bersama dengan Allah. Lalu kemudian saya pikir-pikir, saya nanti akan bosen gak ya sama Tuhan? Ada seorang pengkhotbah mengingatkan ketika dia berkhotbah menikahkan orang. Dia tanya sama yang pacaran, kalian sudah berkenalan berapa lama? Oh sudah 5 tahun Pak. Pacaran berapa lama? 3 tahun kami pacaran. Nanti rencananya menikah berapa tahun? Durasi pernikahannya berapa lama? Tentu dijawab adalah till death do us part. Betul kan ya? Kita 5 tahun kenalan sama pasangan kita. 3 tahun pacaran. Lalu kemudian sepanjang umur hidup kita hidup dengan pasangan kita ini. Kan kalau Kristen gak boleh gonta-ganti kan ya? Atau gak boleh nambah kan? Jadi kita terus-menerus hidup sama dia. Lalu kemudian pendeta itu bilang begini, kamu akan bosen gak? Mereka mikir, gak bisa jawab. Saya bercermin pada pernikahan saya. Kita gak pernah bosen sama pasangan kita.
Ada sesuatu hal yang baru yang dia bikin surprise buat kita. Betul kan ya? Entah itu hal yang positif atau hal yang negatif. Tetapi kita surprise. Sesuatu hal yang baru. Yang pasangan kita bisa berikan. Terus saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah memberikan hal yang negatif buat kita ketika kita bersama dengan Dia di surga. Tapi selalu hal yang positif dan itu selalu baru. Dan kita akan surprise. Jangankan nanti di surga. Kita ketika masih hidup di bumi sekalipun. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan hal-hal yang terindah buat kita. Dan itu selalu baru. Saudara, menyambung tanaman yang tadi pagi saya ceritakan. Pagi-pagi si tante sudah memberikan tanaman itu kepada saya. Satu kali saya nganterin istri saya belanja di swalayan. Dia masuk ke dalam, lalu kemudian saya berdiri-berdiri di luar. Dan suka-suka ada tuh ya, di depan swalayan itu ada orang jualan tanaman. Terus saya lihat-lihat dari jauh, bagus-bagus juga ya. Penasaran kan harganya berapa? Mahal loh, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Terus ada satu tanaman yang sangat menarik perhatian saya. Dikasih lampu sama dia. Terus saya ingat-ingat kok mirip-mirip kayak yang ada di rumah ya. Terus saya tanya, Mas itu tanaman apa? Belum masnya jawab, istri saya nongol. Bilang gini, itu kayak yang di rumah ya. Iya saya bilang gitu. Terus masnya bilang begini. Oh bapak punya yang beginian? Iya pak gitu. Itu harganya berapa? Si bapak kata si mas gak tahu tanaman ya. Saya dalam hati si mas gak tahu firman Tuhan lo ya. Tanya-tanya ternyata itu tanaman dinilai, dihargain sebanyak daunnya. 1 daun 100.000. Lalu kemudian saya lihat hitung-hitung, itu ada 20 daun. Berarti 2 juta. Terus emasnya nanya lagi sama saya, kurang ajar. Bapak punya berapa daun? Saya bilang awalnya 15. Sekarang tinggal 6. Gara-gara gak disiram. Mungkin juga gara-gara gak dikasih lampu kayaknya sih. Terus hal yang sepele, hal yang kecil yang mungkin kita bisa lakukan setiap hari. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita baca firman Tuhan. Selalu ingat kasih setia Tuhan. Amin saudara. Kita berdoa. Mari sama-sama kita boleh merenungkan cinta kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita sedang datang beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, roh kita bersatu dengan roh Tuhan. Biarlah kita selalu ingat akan cinta kasih Tuhan. Kita minta belas kasihan yang daripada Tuhan. Terus menerus mengisi setiap kita. Mengisi pikiran kita. Mengisi hati kita. Dan kita boleh ingat akan cinta kasih Tuhan. Bapa kami dalam surga. Engkau tahu setiap diri kami. Kedalaman hati kami. Bahkan jauh melebihi kami kenal diri kami. Ampuni kami Tuhan.
ketika kami menjadi sok pandai, sok pintar, sok bijaksana, dan kami hendak menjadi penasehat-Mu. Tuhan, di sini kami dengan segala keterbatasan kami, kehilafan kami, keberdosaan kami. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, berkati kami sekali lagi melalui pujian, melalui doa, melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Penuhi kami dengan kasih setia-Mu. Di sini kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkati setiap kami. Demi nama Yesus Tuhan, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Kita naikkan pujian. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Setiap kali kita boleh menyembah Tuhan, kita yakin dan percaya berkat Tuhan turun atas setiap kami. Saat kami berkumpul, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Katakan kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama sambil kita menaikkan pujian ini. Saat kami berkumpul, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Mari sambil tetap berdiri kita akan memperbaharui pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Pengharapan kita hanya kepada Yesus, karena kasih-Nya tak berkesudahan, setiap hari selalu baru. Mari kita pujikan lagu ini dengan iman dan percaya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua hati dipenuhi dengan sukacita karena Tuhan kasih setianya tidak pernah berubah, tidak pernah habis, sehingga kita boleh bertahan kapanpun
Tuhan masih bersama-sama dengan kita. Hari ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan, sebuah sukacita besar. Hadir di tengah-tengah kita satu jemaat yang Tuhan percayakan baru untuk kita. Jadi sejak gereja kita gitu ya diganti dengan nama Gereja Petra Indonesia dan sejak beribadah di tempat ini, mungkin ini orang kedua ya. Setelah sebelumnya Tante Ai ya. Masih ada Tante Ai? Puji Tuhan. Tante Ai atestasi menjadi jemaat kita. Tapi maaf ya Tante Ai ya, udah tua tapi jadi teladan kok. Yang ini luar biasa, muda belia. Mau tahu? Silahkan berdiri yang merasa bersangkutan. Tolong dibuka maskernya dong supaya kelihatan cantik. Namanya Yasinda Darmawan. Dia sudah 2 minggu yang lalu ya surat atestasi dari gereja lain, tidak perlu saya sebutkan namanya, masuk dan di dalam sekretariat kita. Mari silahkan berdiri lagi supaya jemaat bisa mengenalinya. Puji Tuhan ya. Jangan kaget nanti kalau dapat pendeta seperti ini ya. Dan yang satu lagi kayak gitu ya. Oke, terima kasih, selamat datang di keluarga besar Gereja Petra Indonesia. Panggilannya mungkin akrabnya Pak Jesse gitu ya. Jesse ya. Oke, itulah yang boleh saya sampaikan. Saya harap minggu-minggu selanjutnya bahwa domba-domba baru, baik karena atestasi, karena maupun khususnya yang berhari belum mengenal Tuhan, menjadi mengenal Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, ketika kami teringat akan kasih setiamu, bahkan kasih anugerahmu, itulah yang sesungguhnya membawa kami hari ini berani datang ke hadirat-Mu. Karena sesungguhnya kami tahu kami ini sebagaikan hamba yang berhutang 10.000 talenta yang tidak mungkin terlunaskan. Jikalau bukan karena kasih-Mu, jikalau bukan karena pengampunan-Mu yang limpah atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau senantiasa mengingat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan, ini kami semua. Jikalau pengampunan yang begitu luar biasa sudah Kau berikan kepada kami, apalagi ya Tuhan yang perlu kami minta kepadamu, kecuali di dalam hati dan rasa syukur. Kami mau berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Di bumi seperti di surga. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, menengadahlah melihat wajah kemuliaan Tuhan, bukalah hati menerima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan dan penghiburan, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.